Oke, selamat malam untuk kita semuanya. Saya Brenda Jasmine Silalahi, mahasiswi dari program studi bisnis digital di kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen, yakni pemaparan tentang penulisan Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru dan aturan-aturan tentang penulisannya. How did we get the Old Testament? Bagaimana kita mendapatkan Perjanjian Lama? Salah satu bagian penting dari penulisan Perjanjian Lama adalah serious scribes atau juru tulis yang serius. Dikarenakan zaman dahulu tidak ada percetakan atau mungkin mesin tik dan alat-alat pengkopian kata, maka adalah yang dinamakan sebagai juru tulis yang serius. Seperti orang yang duduk lalu menyalin dengan tangan mereka sendiri. Mereka yang disebut dengan serious scribes atau juru tulis yang serius. Karena sebuah kesalahan yang bisa saja mereka lakukan itu dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Lalu ada yang disebut juga sebagai masoret. Masoret ini dinilai lebih ketat dari serious scribes. Mereka punya aturan tersendiri. Bahkan mereka menghitung tiap ayat, kata, huruf yang ada di Perjanjian Lama yang mereka salin. Bahkan mereka juga menilai kesesuaian dari kata ayat yang ada di dalam itu, apakah tepat untuk berada di dalam salinan yang mereka tulis. Maka dari itu, mereka dikatakan sebagai perfeksionis yang terhebat yang ada di dunia. Where did all the copies go? Atau kemana semua salinan itu pergi? Juru-juru tulis Yahudi kuno membuat ribuan salinan Perjanjian Lama. Seharusnya dari banyaknya juru tulis yang ada, harusnya kita sudah melihat ribuan salinan Perjanjian Lama. Namun, nyatanya dari beberapa yang ada sampai sekarang itu tidak sampai kepada angka ribuan. Sehingga kemanakah semua salinan itu pergi? Karena ketelitian dari serious scribes atau juru-juru tulis yang tadi sebelumnya kita bahas, ketika salinan-salinan yang mereka tulis itu mulai bertambah tua, rapuh, atau mungkin sudah tidak layak lagi secara kondisi objektifnya, mereka akan cenderung membakar atau menguburnya agar tidak terjadi penyalinan ulang yang dapat menyebabkan kesalahan-kesalahan tulisan. Dan dokumen-dokumen yang tertulis dengan nama Tuhan di atasnya itu mereka anggap suci dan mereka perlakukan dengan sangat hati-hati dan istimewa. Maka alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan salinan-salinan Perjanjian Lama itu tidak menyampai catatan aslinya itu tidak sampai di angka ribuan yang dapat kita lihat sekarang. Dan apakah itu akurat? Dinilai dari salinan paling awal dari keseluruhan Perjanjian Lama yang tersedia disalin pada 900 Masehi dan seterusnya. Hampir 2500 tahun setelah beberapa dokumen asli itu ditulis.
manuskrip pertama itu di 900 Masehi, sehingga ada rentang waktu yang cukup panjang, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan bagi beberapa orang, apakah dari rentang waktu yang panjang ini teks tersebut yang kita bisa baca sekarang itu sesuai dan akurat sesuai dengan salinan perjanjian lama. The Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati. Nah, ini nanti bisa jadi gambaran panah yang menunjukkan gua itu di sanalah ditemukan The Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati. Di tahun 1948, dunia memandang perjanjian lama itu berubah. Seorang anak laki-laki Arab yang sedang mencari kambing melempar batu ke gua kecil dan mendengar suara tembikar itu pecah. Karena penasaran, dia melihat masuk ke dalam gua dan menemukan gulungan kulit yang ada tulisan kuno di atasnya. Nyatanya, ratusan gulungan tersembunyi itu kemungkinan besar ditulis oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai Essenes. Namun, hal yang terpenting ditemukan di gua adalah salinan dari banyak kitab perjanjian. Salinan ini diproduksi dari sekitar 200 sebelum Masehi ke 100 Masehi, membuat mereka hampir 900 tahun lebih tua dari manuskrip tertua perjanjian lama yang sudah kita miliki atau yang kita baca saat ini. Satu gulungan yang ditemukan di gua-gua laut mati sangat penting, dan itu adalah gulungan kitab Yesaya yang hanya beberapa bagian saja yang hilang. Dan yang lebih menakjubkan lagi, setelah dibandingkan teks Yesaya yang diproduksi 900 setelahnya itu, mereka cocok kata demi kata. Hanya beberapa bagian kecil saja yang sedikit berbeda. Dan dari gulungan laut mati ini telah dibuktikan kepada dunia bahwa perjanjian lama itu disalin dengan tepat dan memang benar serious scribes itu melakukan tugasnya dengan sangat teliti. Selanjutnya adalah how did we get the New Testament? Atau bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru. Kita dapat melihat waktu penulisannya dari penulisan kitab Musa hingga Maliaki itu ditulis dari 1400 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi. Selanjutnya ada 400 tahun ketenangan di mana terjadi ketenangan di sana. Tuhan tidak memberikan pesan hingga sampai ke 45 tahun setelah Masehi. Ditandai di sini di dekat dengan waktu penyaliban Tuhan Yesus di umurnya ke-33 di tahun 45 Masehi hingga 90 Masehi ditulislah perjanjian baru. Tidak seperti juru-juru tulis yang menulis perjanjian lama, orang-orang yang menyalin perjanjian baru itu tidak melihat kebutuhan untuk mengubur atau membakar seperti salinan-salinan perjanjian lama. Maka dari itulah ada banyak ribuan naskah perjanjian baru yang dapat teman-teman lihat yang ditulis dengan bahasa Yunani. Lebih dari 5.700 manuskrip tua ada yang berisi semua atau sebagian perjanjian baru. Ini adalah perbandingan perjanjian baru dengan kitab kuno lainnya. Teman-teman bisa lihat perjanjian baru memegang jumlah manuskrip terbanyak dibandingkan buku-buku atau tulisan-tulisan kuno lainnya, kitab kuno lainnya.
Selanjutnya adalah aturan penulisan Alkitab. Perjanjian Lama memiliki dua aturan yang ditetapkan oleh orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama, kitab tersebut dibuat oleh nabi dan penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan serta menggunakan bahasa Israel. Sedangkan untuk perjanjian baru, kitab itu harus diketahui berasal dari Tuhan dan berisi firman Tuhan. Ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan seperti Petrus dan Paulus, lalu dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas. Kemudian kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia seperti surat Paulus kepada jemaat-jemaat, dan kitab tersebut digunakan oleh orang-orang Kristen. Are there mistakes in the Bible? Apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Tolong diperhatikan bahwa buku dan surat asli yang ditulis oleh para rasul diilhami oleh Tuhan. Dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun ketika orang lain yang tidak diilhami oleh Tuhan mulai menyalin Alkitab, menyalin kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, mereka kadang melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu adalah kecil dan terjadi secara kebetulan. Jika dapat dibandingkan, kita dapat lihat bahwa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan huruf atau tanda baca yang sebenarnya atau nyatanya itu tidak mengubah isi daripada nubuat Tuhan sendiri. Namun akibat penyalinan yang dilakukan, ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi. Hal-hal kecil seperti atau D yang mungkin terjadi ketika penyalinan kitab-kitab dalam Alkitab. Lalu jenis kesalahan kecil lainnya seperti ketika menuliskan nama atau tempat. But we have the right one. Setelah semua salinan Alkitab kuno dibandingkan, jelas bahwa kita memiliki lebih dari 99% hampir sempurna teks asli yang Tuhan ilhamkan kepada para penulis untuk direkam. Dari bagian kecil yang tersisa, yang sama sekali tidak kita yakini, tidak ada yang berurusan dengan satu hal yang akan mengubah satu item iman. Jadi yang menjadi kesimpulan, Tuhan mencintai setiap orang yang ada di dunia, hingga anaknya Tuhan Yesus Kristus mati untuk membuktikan cinta itu kepada kita. Cerita indah itu hanya ada di Alkitab. Tuhan sangat mencintai kita sehingga Dia memastikan kita memiliki Alkitab. Tapi, apakah kita cukup mencintai Dia dengan mempelajari Alkitab yang telah diberikannya kepada kita? Apakah kita mau membacanya dan melakukannya serta menerapkannya dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan untuk kita sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu bagian dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Saya Brenda Jasmine Silalahi mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.